berkala, berbincang karakter langsung bersama kepala sekolah. Saya Mutiara Ramadhani akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat bermanfaat pada podcast kali ini, yaitu mengenai cara mendidik untuk membentuk karakter siswa di sekolah dasar. Kali ini bersama dengan narasumber yang sangat menginspirasi dan juga luar biasa. Di sini sudah ada Ibu Eko Dwi Purwanti SPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Johor, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Benar ya Ibu ya? Ya, benar. Perkenalkan, saya Ibu Eko Dwi Purwanti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Johor, Kecamatan Pacé, Kabupaten Nganjuk. Baik Ibu, pastinya sebagai seorang kepala sekolah Ibu sudah memiliki banyak sekali pengalaman dan juga pengalaman-pengalaman lain yang pastinya menarik karena sering menjumpai siswa dalam berbagai karakter. Kira-kira Ibu sudah menjadi guru sampai saat ini itu sudah menjadi kepala sekolah itu dari kapan Ibu? Untuk pengalaman menjadi guru, saya itu CPNS diangkat menjadi guru itu tahun 2023. Jadi selama tahun 2003 sampai tahun 2022 itu menjabat sebagai guru. Terus kemudian mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah tahun 2022. Yang pertama dulu pengalamannya di SD Negeri 2 Melantangan, Kecamatan Pacé. Kemudian bulan Mei kemarin tahun ini baru mutasi ke SD Negeri 1 Johor. Alhamdulillah luar biasa, SD Negeri 1 Johor itu lembaga yang sangat luar biasa di Kecamatan Pacé karena secara letak geografis SD Negeri 1 Johor itu di lereng Gunung Wilis. Baik Ibu, jadi kita langsung saja ke pertanyaannya karena pasti yang nonton ini juga penasaran banget sama jawaban-jawaban tentang bagaimana sih karakter siswa sekolah dasar itu, bagaimana cara mendidik siswa di sekolah dasar itu. Pastinya Ibu Eko Dwi Purwanti ini ya bisa menjawab lah ya, karena dilihat dari pengalamannya yang sudah berdedikasi banget untuk pendidikan yang ada di sekolah dasar terutama di Kabupaten Nganjuk ini. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya Ibu ya. Sesuai topik yang akan kita bahas nih Bu, tentang cara mendidik karakter siswa di sekolah dasar ini. Pastinya Ibu sudah berpengalaman dan tahu sebagai kepala sekolah yang menjumpai murid dalam berbagai karakter. Sebelumnya kalau menurut pandangan Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu melihat peran sekolah dasar dalam membentuk karakter anak? Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk pendidikan karakter anak itu selain diterapkan di rumah, anak itu juga mendapat pendidikan karakter di sekolah. Lembaga kami, SD kami sudah menerapkan beberapa kegiatan yang sifatnya untuk menciptakan karakter anak supaya anak nanti ke depannya itu berkarakter lebih baik, berperilaku sopan, taat pada aturan, menjadi anak-anak yang berprestasi dan berkarakter bagus untuk nanti bekal di masyarakat. Jadi dari lembaga kami di SD Negeri 1 Johor, selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Johor, selain menindaklanjuti program-program dari kepala sekolah yang lama, kami sudah membuat program-program terbaru untuk pendidikan karakter. Di tahun ini karena kita ditekankan untuk membuat pendidikan karakter dengan menerapkan 7 kebiasaan anak hebat, itu mulai dari bangun pagi, berdoa, terus berolahraga, beribadah, bermasyarakat, gemar makan bergizi. Itu semua kami terapkan untuk di lembaga kami. Yang pertama yaitu kegiatan karakter. Kita menciptakan kegiatan karakter untuk membangkitkan rasa disiplin anak terhadap
dirinya. Misalkan datang tepat waktu, patuh terhadap tata tertib di sekolah dengan berseragam lengkap, disiplin waktu, disiplin belajar dan sebagainya, itu membentuk karakter disiplin. Selain itu di lembaga kami itu juga ada pembentukan karakter untuk religi, yaitu kami dengan program-programnya setiap pagi itu ada pembiasaan. Selain tadi pembiasaan disiplin, pagi datang ke sekolah tepat waktu, disambut ramah dengan Bapak Ibu guru, terus kemudian ada pembiasaan dengan sehat, senam anak lucu Indonesia hebat setiap hari dilaksanakan. Setelah itu untuk meningkatkan religinya, anak-anak setiap pagi itu melakukan pembiasaan hafalan Asmaul Husna, terus hafalan surat pendek dan hafalan doa-doa sehari-hari. Kemudian anak-anak itu secara giliran nanti juga melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah bersama-sama. Itu adalah salah satu bentuk program dari lembaga kami selain untuk meningkatkan religi anak-anak. Jadi selain pembiasaan yang ada di rumah, misalkan mengaji di rumah, kami juga menerapkan kegiatan yang dilakukan di lembaga kami. Selain sholat duha berjamaah, kami juga menekankan setiap mengawali kegiatan pembelajaran, anak-anak itu harus berdoa dulu, dipimpin nanti ketua kelasnya, terus nanti pada waktu pulang juga seperti itu, terus sebelum pulang anak-anak juga sholat zuhur bersama. Jadi pembentukan karakter-karakter seperti itu insya Allah untuk kedepannya tetap, kalau sudah dilaksanakan secara setiap hari untuk kebiasaan sehari-hari, insya Allah akan dari sedikit lama kelamaan akan anak-anak itu akan mempunyai rasa atau karakter yang baik, insya Allah bisa diterapkan di lingkungan sekitar rumah, masyarakat dan seterusnya. Jadi program pembentukan karakter di sekolah itu sangat penting sekali atau berperan sekali dari pertumbuhan atau pendewasaan anak mulai dari dini sampai dewasa nanti. Itu beberapa contoh yang kegiatan yang ada pembentukan karakter yang ada di lembaga kami. Selain itu, selain kegiatan religi, anak-anak itu juga ada pendidikan karakter untuk meningkatkan berpikir anak secara nalar dan sebagainya, dengan kegiatan literasi juga ada. Jadi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, anak-anak 5 menit 10 menit dibiasakan untuk membaca literasi, baik numerasi maupun literasi, untuk melatih anak supaya dapat berpikir nalar secara bagus. Jadi itu adalah pembiasaan-pembiasaan di lembaga kami. Baik, berarti peran sekolah dasar itu sangat penting untuk anak, karena yang akan mengarahkan karakter anak mulai dari saat anak itu bangun tidur sampai beraktivitas di sekolah. Dan SDN Negeri 1 Johor ini sudah melaksanakan program-program yang bisa menumbuhkan karakter-karakter positif dalam diri anak, seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu Eko Dwi Purwanti. Salah satunya ada program religi untuk menumbuhkan sikap keimanan, ketakwaan anak, lalu juga ada kedisiplinan anak, juga seperti tadi mengawali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu, dan juga masih banyak yang lainnya ya Ibu. Iya. Selain kegiatan tersebut ada juga kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan sifat karakter, yaitu kegiatan-kegiatan ekstra. Jadi selain dari pembiasaan setiap hari, kegiatan ekstra juga mendukung untuk pembentukan karakter. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ibu ya. Sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu memastikan para guru di sekolah dapat menjadi teladan yang baik dalam karakter siswa-siswi, terutama di SDN Negeri 1 Johor Pace ini? Ya, terkait pertanyaan tersebut, secara tidak langsung kita itu saya sebagai kepala sekolah dapat mengamati setiap hari dengan tauladan atau Bapak Ibu guru yang datang setiap pagi itu sebelum masuk sekolah, menyambut anak-anak di depan pintu masuk itu sudah sangat ramah dengan senyum sapa yang sangat ramah, itu dengan datang lebih tepat waktu, itu sudah menunjukkan teladan yang bagus. Terus gurunya itu Bapak Ibu guru berbicara sopan, tidak pernah membentak anak dan tidak pernah menghukum anak secara fisik, itu juga termasuk teladan. Jadi
eh, secara penampilan juga seperti itu, berpakaian yang sopan. Kalau berhijab misalkan, bapak ibu ya, bagi ibu-ibu berhijab itu tidak pernah memakai aksesoris yang berlebihan, baju tidak ketat, itu juga termasuk teladan. Untuk bapak-bapaknya juga seperti itu, tidak mempunyai rambut gondrong, masuk berpakaian yang sopan, itu juga termasuk teladan. Jadi secara tidak langsung setiap hari dengan penampilan bapak ibu guru, dengan tingkah laku bapak ibu guru sehari-hari yang sangat baik, berkarakter, sopan terhadap anak, itu adalah salah satu secara tidak langsung menjadi contoh atau teladan dan bagi siswa-siswa yang ada di SD Negeri 1 Jolo. Jadi itu merupakan bentuk salah satu tauladan bapak ibu guru. Itu saya amati, saya monitoring terus. Apa misalkan ada perilaku bapak ibu guru mungkin yang tidak berkenan, itu nanti secara apa itu individu saya selesaikan. Misalkan saya beri nasihat sendiri, nanti pada saat kegiatan ada sharing bersama juga ada. Jadi apa ya, untuk bapak ibu guru itu juga merasa nyaman melaksanakan kegiatan sehari-hari pada saat pembelajaran. Jadi misalkan ada tindakan atau perkataan atau tingkah laku yang mungkin belum sesuai, nanti secara bersama saya bina dengan saya panggil secara sendiri, sharing bersama sebabnya apa dan bagaimana supaya bapak ibu guru tersebut bisa kedepannya dapat menjadi tauladan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Baik, berarti sebagai seorang pendidik nih, kita harus bisa mengajari anak-anak karakter-karakter yang positif dan baik dengan cara mencontohkan melalui perilaku-perilaku yang baik pula. Seperti tadi, di mana guru-guru yang wanita ya Ibu ya, harus memakai pakaian yang sopan, kalau bisa juga yang beragama sama kayak kerudung. Ya, atau misalkan berias tidak terlalu menor dan sebagainya, itu juga menunjukkan. Jadi kalau diusahakan berpenampilan sopan, bersih, terus tidak terlalu menor, karena kan biasanya anak-anak itu langsung mencontoh sosok teladan yang sering dibanggakan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Eko Dwi Purwanti selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Johor yang kali ini di podcast kali ini sudah memberikan tentang wawasan dan berbagi pengalaman-pengalaman yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Semoga SDN Negeri 1 Johor Pace ini akan terus melahirkan generasi-generasi muda yang terdidik dan juga yang baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik Mutiara yang sudah datang ke lembaga kami. Semoga kedepannya juga dapat menjadi orang yang sukses, dapat menjadi pendidik seperti kami, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan dapat menjadikan anak-anak Indonesia yang berkarakter di dunia pendidikan. Baiklah teman-teman, baiklah sahabat-sahabat pendidikan, selesai sudah podcast kita kali ini. Saya Mutiara Ramadhani akan menyampaikan kata-kata penutup terlebih dahulu bahwa ingatlah karakter kita hari ini adalah yang akan menentukan kita ke depannya nanti seperti apa, kita akan jadi apa, dan kita akan berbuat seperti apa. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eko Dwi Purwanti yang sudah mau menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman serta ilmu untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa terus ikuti channel YouTube ini untuk bisa membuat konten-konten yang bermanfaat pastinya. Sekian semuanya.